Seringkali ekspektasi yang terlalu tinggi membuat kita terjatuh terlalu sakit. Atau di saat kita lengah, secara tak terduga datang berbagai macam masalah. Ketika itu terjadi, kita sendirilah yang menjadi penentu. Mau terjebak di dalam kubangan kesedihan, atau berdiri kembali untuk bangkit. Kembali lagi dalam jelajah episode terakhir chapter Pulau Muna. Sebenarnya masih banyak daerah wisata yang bisa kita kunjungi di sini. Namun karena keterbatasan waktu, ya apa boleh buat. Pantai Melura, Tanjung Labora, Danau Ubur-Ubur Lohia, dan Gua Liang Kabori harus kita tinggalkan. Hari terakhir di Raha, kami mendapat hidangan spesial, satu ember penuh kepiting rebus. Setelah sarapan, saya dan Jati melengkapi dokumentasi di sekitar pelabuhan Raha. Sedangkan Pak Gujar dan tim melanjutkan pengukuran. Setelah packing dan bersiap diri, kami kembali ke Pelabuhan Raha dengan bantuan angkutan mobil bak yang sedikit dimodifikasi. Siga sapi kurban ya. Sedikit berbeda, kami kembali ke Kendari dengan menggunakan kapal yang lebih sederhana, yaitu Express Bahari 5E, kayak tipe handphone ya. Kapal Express Bahari 5E lumayan jauh berbeda dengan kapal MV Anggraini yang kita naiki saat berangkat. Namun sayangnya tidak ada perbedaan harga tiket untuk kapal ini. Jadi ya, kalau kebagian kapal MV Anggraini, anggap saja sedang beruntung. Oke bos.
Setelah kembali dari Kota Raha di Pulau Muna, kami harus segera melanjutkan perjalanan menuju ke Ternate di Maluku Utara. Satu-satunya armada yang memungkinkan kita naiki untuk menuju ke Ternate saat itu adalah pesawat terbang. Tapi kita harus melakukan PCR test yang menjadi syarat wajib agar diperbolehkan terbang. Jadi kita harus menginap beberapa hari di Kendari sembari menunggu hasil PCR berada di tangan kita. Dan benar saja, hal yang saya khawatirkan sejak awal terjadi. Kami sangat kesulitan untuk mencari lokasi untuk tes PCR yang hasilnya segera keluar. Setelah mencari informasi ke beberapa sumber, akhirnya kami bisa mengetahui di mana tempat melakukan PCR satu-satunya di kota Kendari. Dan itu pun sampelnya harus dikirim dulu ke Makassar. Butuh waktu minimal 3 hari untuk hasil PCR-nya bisa kami peroleh sebagai syarat terbang. Itu pun jika hasilnya negatif semua. Ya sudahlah, tidak ada jalan lain. Setelah melakukan PCR test sembari mengarah ke penginapan, kami memutuskan untuk sedikit berkeliling di kota Kendari. Selain jembatan Teluk Kendari yang menghubungkan sisi kawasan pelabuhan Kota Lama dengan sisi Pulau Bungkutoko di Kecamatan Paosia, Kota Kendari, akhirnya kami kesampaian juga untuk melakukan sholat di Masjid Terapung Al-Alam. Diiringi hujan yang menderas, kami tiba di Masjid Terapung terbesar di Asia Tenggara. Bahkan dengan kemegahannya, masjid ini merupakan masjid terapung terbesar ketiga di dunia, setelah Masjid Malaka dan Masjid Al-Rahmah di Jeddah. Tiga hari pun berlalu, akhirnya hasil dari PCR test bisa kami peroleh. Anehnya, hasilnya saya, Pak Gujer, dan juga Pak Trisno hasilnya negatif. Tapi untuk Jati hasilnya belum bisa diperoleh. Katanya harus diulang. Dan sayangnya di luar dugaan untuk Pak Juhari hasilnya positif COVID-19. Jati satu kamar dan selalu bersama saya. Saat masih di Raha, saya, Jati, dan Pak Gujer berada dalam satu kamar. Sedangkan Pak Trisno dan juga Pak Juhari ini selalu bersama dan selalu satu kamar. Saya pun sedikit was-was kalau Jati hasilnya positif. Bisa jadi virus yang ada di dalam tubuh saya baru bereaksi, sehingga hasil PCR test 3 hari yang lalu
masih menunjukkan hasil negatif. Semoga yang lainnya pada sehat ya. Amin. Beruntung setelah saya dan Jati kembali ke tempat PCR, hasil dari tes Jati bisa keluar dan hasilnya negatif juga. Apa boleh buat, tiket sudah di tangan, show must go on. Tapi ada yang mengawasi baju gitu loh, kita kan nggak tahu lah kata apa, harapannya kan staminanya kuat gitu kan, kalau memang positif gitu, dan harapannya ada yang monitoring gitu kan. Mau tidak mau, Pak Juhari, kami tinggal di Kendari dan beliau harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Masih kuat jalan situ? Oh, Pak Ju. Aduh. Dadah dulu atuh. Sedih. Di masa pandemi, perjalanan menjadi semakin banyak drama. Penerbangan bisa sewaktu-waktu dibatalkan. Hasil PCR pun belum tentu negatif. Rute penerbangan dari simpul A ke simpul B yang seharusnya ada, beberapa harus melalui simpul C dulu. Dan itu pun biasanya memerlukan beberapa kali transit. Selalu ada hikmah di balik musibah. Saya yang kebetulan belum pernah ke Makassar, harus transit selama 1 hari dulu di sini. Cukup sekian untuk jelajah chapter Pulau Muna. Ternate akan menjadi tujuan kami selanjutnya. Walaupun tim harus tetap melanjutkan perjalanan dengan formasi pincang. Saya Fahrul Fitrah, salam lestari, sampai jumpa dalam jelajah chapter Halmahera Barat.